Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sholat jamak. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari dalam sholat jamak ini? Pertama, ada pengertian sholat jamak. Yang kedua, ada macam-macam sholat jamak. Yang ketiga, ada sholat fardu yang boleh dijamak. Yang keempat, ada syarat-syarat sholat jamak. Dan yang kelima, terakhir, ada tata cara sholat jamak. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada pengertian sholat jamak. Apa itu arti sholat jamak? Apa itu sholat jamak? Menurut bahasa, kata jamak berasal dari kata jama'ah yang artinya mengumpulkan. Jadi, menurut bahasa, kata jamak itu berasal dari kata jama'ah yang artinya mengumpulkan ya. Sedangkan menurut istilah, jamak berarti mengumpulkan dua sholat fardu atau sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu pada sholat yang telah ditentukan. Ya, jadi mengumpulkan dua sholat fardu atau sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu ya pada sholat yang telah ditentukan. Nah, itu menurut istilah dari kata jamak. Nah, berarti kalau disatuin, sholat jamak itu adalah mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu atau sholat wajib dan mengerjakannya dalam satu waktu, baik dalam waktu sholat yang pertama ataupun pada waktu sholat yang kedua. Ya, jadi mengumpulkan dua sholat fardu ya, dua sholat wajib. Nah, dan dikerjakannya itu dalam satu waktu ya. Nah, baik itu waktu yang pertama atau waktu yang kedua. Contohnya, menggabungkan dua sholat fardu, satu zuhur dan yang kedua asar. Nah, waktu yang pertama itu zuhur, waktu yang keduanya asar. Nah, itu digabungkan, ya, disatukan. Sholat zuhurnya sama sholat asarnya. Nah, dikerjakannya itu bisa dikerjakan pada waktu zuhur atau bisa dikerjakan pada waktu asar. Jadi, asarnya dikerjakan pada waktu zuhur atau sebaliknya, waktu zuhurnya dikerjakan pada waktu asar. Nah, itu dari arti sholat jamak. Selanjutnya, yang kedua ada macam-macam sholat jamak. Apa saja macam-macamnya? Yang pertama ada jamak takdim. Yang kedua ada jamak takhir. Jadi ada dua macam ya sholat jamak itu. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat fardu atau sholat wajib dan dikerjakan dalam waktu sholat yang pertama. Jadi kalau jamak takdim itu dikerjakannya pada waktu sholat yang pertama ya. Misalkan contohnya nih, zuhur dan asar. Nah, waktu zuhur itu disebut waktu yang pertama dan asar itu disebut waktu yang kedua ya. Nah, zuhur dan asar itu digabungkan ya, dikerjakannya dalam satu waktu. Pada waktu yang mana? Pada waktu yang pertama, yaitu
waktu sholat zuhur. Jadi asarnya itu dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, itu disebut dengan jamak takdim ya. Atau misalkan maghrib dan isya. Nah, waktu yang pertamanya apa? Maghrib. Waktu yang keduanya isya. Jadi dikerjakannya itu pada waktu yang pertama, pada waktu sholat maghrib. Ya, jadi sholat isyanya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Nah, itu disebut dengan jamak takdim. Sekarang yang kedua, jamak takhir. Apa itu jamak takhir? Jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat fardu atau sholat wajib dan dikerjakan dalam waktu sholat yang kedua. Jadi, dua sholat fardu itu dikerjakannya di waktu yang kedua. Nah, contohnya maghrib dan isya. Nah, maghrib itu disebut waktu yang pertama dan isya disebut waktu yang kedua. Jadi dikerjakannya itu pada waktu yang kedua. Nah, berarti maghribnya, sholat maghribnya itu dikerjakan nanti di waktu yang kedua, yaitu pada waktu sholat isya ya. Nah, itu contoh lain, zuhur dan asar. Nah, waktu zuhurnya itu disebut pertama, waktu pertama. Asarnya itu waktu yang kedua. Berarti dikerjakannya, zuhurnya itu dikerjakan pada waktu sholat asar. Nah, itu disebut dengan jamak takhir. Nah, itu anak-anak. Jadi, macam-macam sholat jamak itu ada dua ya. Jamak takdim dan jamak takhir. Intinya, jamak takdim itu dikerjakan, didahulukan ya. Dikerjakan di waktu yang pertama. Kalau jamak takhir, dikerjakan nanti di akhir ya. Oke, kita lanjut ya. Ada sholat yang boleh dijamak ya. Nah, sholat fardu yang mana saja yang boleh dijamak? Yaitu ada sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya ya. Hanya berarti ada 4. Zuhur dan asar pasangannya maghrib dan isya. Jadi mana waktu sholat fardu yang tidak boleh dijamak? Yang tidak boleh dijamak sholat apa? Betul, sholat subuh. Sholat subuh itu tidak boleh dijamak. Berarti selain sholat subuh boleh dijamak ya. Ingat ya pasangannya zuhur dan asar, maghrib dan isya ya. Nah, asar dan maghrib gimana? Nanti maghribnya ada pasangannya sama isya. Begitu juga asar. Nanti asar itu sama zuhur. Oke, lanjut ya. Nah, ada syarat-syarat sholat jamak. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, memulai dengan sholat yang pertama. Ya, jadi mulai dulu sholat yang pertamanya. Baik itu sholat zuhur ataupun sholat maghrib ya. Mulai dulu sholat yang pertamanya ya. Nah, itu syarat-syaratnya. Berarti jangan sebaliknya. Sholat asyar dulu atau sholat isya dulu ya. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, syarat-syarat sholat jamak itu niat menjamak pada waktu sholat yang pertama. Jadi, niatkan dulu sholat jamaknya, niat menjamaknya ya. Nah, itu niatnya pada waktu sholat yang pertama. Jadi, jangan diniatkan nanti di sholat yang kedua. Nanti itu mah beda lagi ya. Niatnya di mana? Boleh. Misalkan sholat zuhur nih. Nah, di awal waktu zuhur boleh, di tengah-tengah waktu zuhur boleh, dan di akhir-akhir waktu zuhur boleh ya. Tapi jangan sampai habis ya. Nah, itu niat menjamak pada waktu sholat yang pertama. Yang ketiga itu berturut-turut.
antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua itu tidak ada tenggang waktunya ya. Jadi langsung dikerjakan berturut-turut, maksudnya tidak ada kegiatan lain ya. Jadi kalau setelah niat sholat jamaah yang pertama, langsung setelah selesai salam langsung sholat lagi mengerjakan sholat yang keduanya, begitu ya. Itu dari syarat-syarat sholat jamaah dan sholat yang boleh dijamak. Selanjutnya ada tata cara sholat jamak takdim. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, berniat menjamak sholat yang pertama dengan jamak takdim. Nah, niat sholat jamak takdim ya. Cara-cara niat. Niatnya seperti apa? Nah, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Jadi seperti biasa ya, tapi ada tambahan nih. Yang garis bawahi itu tambahannya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Ya, seperti biasa kan, tambah majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Nah, itu niat jamak takdim. Setelah itu takbiratul ihram sampai dengan salam ya, seperti biasa, sholat biasa 4 rakaat yang zuhur. Nah, setelah salam langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat yang keduanya. Nah, setelah itu niat dulu, niat lagi. Niatnya bagaimana? Usolli, nah sekarang yang asarnya ya, usolli fardhul asri arba'a raka'atin. Nah, beda lagi ditambahin majmu'an ila zuhri ya, majmu'an ila zuhri, berarti masukkan sholat asarnya ke zuhur. Selanjutnya takbiratul ihram sampai salam. Nah, seperti biasa lagi takbiratul ihram, ruku, sujud dan sebagainya sampai salam. Nah, itu tata cara melaksanakan sholat jamak takdim. Sekarang tata cara sholat jamak takhir. Nah, kalau yang tadi takdim, sekarang takhirnya. Cara-caranya gimana? Nah, sama. Niat dulu sholat yang pertama dengan jamak takhir ya. Niat sholat jamak yang pertama, sholat jamak takhir. Niatnya seperti apa? Nih, usolli fardhu, misalkan ini ya, zuhur dengan asar, berarti sholat zuhurnya nanti dilaksanakan pada sholat asar. Niatnya gini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilal asri. Nah, ditambahin majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram sampai salam. Nah, seperti biasa takbiratul ihram sampai dengan salam. Terus berdiri kembali untuk melaksanakan waktu sholat yang kedua. Nah, langsung ya, setelah salam langsung melaksanakan berdiri lagi dan niat lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua. Bagaimana niatnya? Nah, sekarang niat yang keduanya ya. Nah, berarti sholat asarnya nih. Berarti sholat apa dulu? Yang kedua sholat asar. Berarti kalau yang tadi itu sholat zuhur dulu, tapi sholat zuhurnya dilaksanakan pada sholat asar. Nah, sekarang yang asarnya niatnya usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi zuhri, ditambahin dengan kalimat majmu'an ilaihi zuhri adaan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya niatnya. Selanjutnya takbiratul ihram sampai dengan salam seperti biasa sholat. Oke, nah itu dari tata cara sholat jamak takhir. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Semangat belajarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.